Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul 'Allam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina kan nujumi fi dhilam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia saudara-saudaraku, sampai detik ini kita senantiasa dianugerahi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga bisa bersua, bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah, manfaat, maslahat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam pertemuan ini saya akan menyinggung tentang Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara pada satu hadis yang mengatakan bahwasanya kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqda'u. Segala sesuatu yang bernilai baik yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu dikatakan kurang barokah atau kurang memberi kebaikan yang banyak. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya membaca bismillah dalam mengawali segala aktivitas yang baik itu sebenarnya sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai agung. Lebih-lebih kalau kita jiwai, kita resapi, kita maknani, sekali lagi memberi arti yang luar biasa agungnya. Namun jujur saja selama ini kita sering mengabaikan atau sering tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita terlena, lalai, akhirnya apa yang kita lakukan yang sebenarnya dianjurkan untuk baca bismillah, mungkin karena kita tidak fokus, atau karena kita terburu-buru, atau karena kita mungkin terkesima dengan sesuatu yang lain, akhirnya kita asal memulai saja tanpa diawali dengan bismillah. Itu yang sering terjadi di kita. Terus terang saja, oleh karena itu kesempatan ini kita bersama-sama belajar, bersama-sama introspeksi diri. Saya mengingatkan khususnya kepada saya pribadi, dan marilah kita renungkan masalah ini. Semoga renungan ini akan membawa dampak yang positif. Kita mau memperbaiki diri. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya garis bawahi tentang sesuatu atau hadis yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi bahwa setiap sesuatu yang bernilai baik yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim itu akan berdampak kurang barokah. Oleh karena itu, marilah setelah kita merenungkan masalah ini, setelah memahami masalah ini, marilah kita kaji kembali, kita perbaiki lagi yang selama ini kita sering terlena untuk memulai sesuatu dengan baca bismillah. Dan lagi dalam rangka itu, barangkali yang saya sampaikan nanti akan memberi satu pencerahan, memberi rangsangan kita untuk semakin rajin untuk baca bismillah.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa sedemikian mempengaruhinya bacaan bismillah setiap kali mengawali segala aktivitas? Coba sejenak kita renungkan. Dalam ungkapan bismillah diawali dengan kata bi. Artinya dengan membaca nama Allah. Ada yang mengatakan bahwa ini secara kronologi ya, semua kitab samawi itu dirangkum dalam Al-Quran. Al-Quran dirangkum dalam surat Fatihah. Surat Fatihah dirangkum dalam bismillah. Bismillah dirangkum dalam bi. Coba sejenak kita renungkan tentang bi. Ulama ahli tasawuf menerangkan tentang ini, tentang bi ini, bahwasanya bi yang bermakna berkat ingsun Allah. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi artinya berkat saya, atau atas kekuasaan saya, atau berkat kehendak saya. Kana makana, segala apa yang ada di muka bumi ini atau yang sudah ada, itu semua berkat Allah, semua atas kehendak Allah, semua atas kekuasaan Allah. Artinya tidak ada selain Allah yang mampu berperan untuk menciptakan, untuk mengatur, untuk menguasai segala apa yang ada di muka bumi ini. Demikian pula bi yakunu ma yakunu. Artinya kalau tadi kana itu berarti yang sudah ada atau yang sudah lewat. Sekarang meskipun juga yang belum ada, yang masih dalam bentuk program atau qada Allah, misalnya hari kiamat atau surga, neraka yang akan terjadi nanti, itu semua juga atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas semua itu atas peran Allah. Tidak ada selain Allah yang berperan. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu menguasai, mampu mengatur, mampu memiliki terhadap segala sesuatu. Itulah apa yang disampaikan oleh ulama ahli tasawuf. Artinya sedemikian dalamnya sebenarnya makna bi. Lalu lantas hubungannya apa dengan kita membaca bismillah? Disunahkannya kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dalam mengawali segala sesuatu, aktivitas yang bernilai baik, tentu tidak lepas dengan ini. Artinya biar setiap apa yang kita lakukan kita dasari dengan kesadaran. Sekali lagi, kita dasari dengan kesadaran bahwa kita bisa menjalankan sesuatu. Taruhlah berangkat kerja. Kita bisa berangkat kerja, itu semua atas pertolongan Allah. Atas kehendak Allah. Atas kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya kita sendiri nggak mampu. Nggak tahu sama sekali, nggak mampu sama sekali terhadap segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Maka dengan kita dasari dengan kesadaran ini, nanti tidak akan muncul rasa ujub, rasa mempunyai, rasa memiliki, rasa mampu menjalankan hal-hal yang kita jalankan. Bekerja misalnya, atau beribadah misalnya, atau apapun, itu harus kita dasari bahwa semua adalah berkat Allah. Itu makanya sekali lagi ini mencerminkan sedemikian dalamnya sebenarnya makna bi dalam bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ada kesan bahwasanya
itu sendiri, di samping tadi berkat Allah, kita juga karena Allah. Artinya semua yang kita lakukan tujuan akhirnya adalah menuju Allah, karena Allah. Tidak ada karena yang lain. Tidak ada tendensi lain. Makanya dari Allah menuju Allah. Sekali lagi kita renungkan sebagian dalamnya sebenarnya manabi. Maka setiap kita dalam mengawali aktivitas kok kita sadar dan kita dasari bahwa kita bisa ngaji, kita bisa talabul ilmi, bisa sholat, semua hanya karena Engkau ya Allah. Dan ini aku juga menuju kepada Engkau. Artinya la lana la haula wala quwwata illa billah. Sama sekali tidak ada kemampuan dalam diri ini. Ini bentuk satu kondisi hati yang sedemikian merendahkan diri di hadapan Allah. Memang kenyataannya kita rendah. Kita hamba. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau kita mampu demikian, dan ini kita awali setiap aktivitas, subhanallah. Tentu, bagaimana hadis yang dikatakan, tentu sangat sesuai sekali. Kalau nanti efek atau dampak atau hasil pekerjaan kita akan membuahkan sekian banyak keberkahan, sekian banyak kebaikan. Karena di awal aktivitas kita sudah menyadari tidak ada rasa kita bisa, tidak ada rasa kemampuan, dan semua didasari atau dilandaskan atas kekuatan Allah, atas kemampuan Allah. Maka sekali lagi, ini secara logika jelas sesuatu yang sesuai akhirnya kita memaklumi. Kenapa kok memberi dampak menjadi barokah hasil dari aktivitas yang diawali dengan bismillah. Oh ternyata sedemikian dalamnya. Makanya marilah kita mulai segala aktivitas itu dengan mengungkapkan bismillahirrahmanirrahim, dan kita tingkatkan kesadaran kita untuk menjiwainya, untuk meresapinya bahwa semua itu adalah berkat Allah dan menuju kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu juga saya sampaikan di pertemuan ini bahwa secara hukum membaca bismillah itu sendiri ada sekian banyak hukum, diantaranya wajib membaca bismillah. Ada yang diharamkan baca bismillah. Ada yang disunahkan baca bismillah. Ada yang bahkan dimakruhkan baca bismillah. Ada 4 hukum terkait dengan membaca bismillah ini. Lantas, yang pertama wajib. Seseorang wajib membaca bismillah. Ini menurut Imam Syafi'i di dalam sholat, setiap rakaatnya wajib membaca Al-Fatihah. Artinya bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dalam surat Fatihah, yang mana surat Fatihah wajib dibaca di dalam sholat. Jadi sekali lagi menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim dikategorikan termasuk ayat pertama. Sementara untuk imam lain termasuk Imam Malik itu tidak termasuk ayat. Artinya ayat pertama bukan bismillah alias alhamdulillah. Berarti sekali lagi dalam mazhab Maliki bismillah tidak diwajibkan. Jadi tidak membaca dalam sholat tidak apa-apa alias sah. Selanjutnya untuk Imam Hanafi itu dibaca tapi pelan. Tidak dibaca keras meskipun di sholat yang jahar atau sholat yang bacaannya keras. Nah, itu aneka ragam tentang hukum baca bismillah.
Ada lagi hukum haram baca bismillah, yaitu di awal surat Baroah atau surat Taubat. Di juz 10 itu ada surat Taubat atau surat Baroah. Itu di awal surat itu haram membaca bismillah. Lantas apa alasannya? Ada yang mengatakan bahwa karena surat Baroah atau Taubat itu surat-surat yang banyak bersinggungan, banyak menerangkan tentang peperangan, maka untuk hal peperangan tidak dianjurkan untuk membaca bismillah, bahkan diharamkan membaca bismillah. Ada yang mengatakan lagi bahwa sebenarnya surat Baroah itu rangkaian dengan surat Anfal. Artinya masih bersambung dengan akhir dari surat Anfal. Berarti kalau dikatakan innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah dan seterusnya lah ya. Itu alasan-alasan. Yang jelas alasan yang paling pas untuk tidak dibacanya bismillah di awal surat Baroah, yang jelas pasti benarnya alasannya adalah karena beliau Nabi tidak mencontohkan, tidak memberi contoh bahwa di awal surat Baroah itu dibaca bismillah. Maka kita hanya mengikuti beliau Nabi. Nah, itu yang kedua dari diharamkannya bismillah. Selanjutnya hukum sunnah. Sunnah membaca bismillah adalah di awal setiap surat di dalam Al-Quran selain surat Fatihah dan surat Baroah. Kalau dari di surat Baroah itu diharamkan, kalau surat Fatihah diwajibkan. Selain dari dua surat ini, awal surat kita membaca bismillah, hukumnya sunnah. Yang terakhir adalah makruh. Jadi membaca bismillah di pertengahan atau tidak di awal surat Baroah, hukumnya adalah makruh. Itu yang terkait dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Demikian kiranya sekelumit tentang bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk semakin rajin, semakin menjadi satu kebiasaan kita untuk mengawali segala sesuatu dengan bismillah. Sekali lagi juga kita jujur selama ini mungkin sering kita terlena, sering tidak membaca, mungkin nggak fokus dan lain sebagainya. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini akan menambah pencerahan, menambah wacana. Ternyata sebenarnya sedemikian dalamnya makna bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga memberi manfaat kepada saya pribadi dan kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.